Shalom Aleihim, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita sehat dalam pengajaran, pelayanan dan persekutuan, sehingga kita dapat menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Yesaya 28 ayat 7-11. Juga nabi-nabi dan imam-imam mabuk karena terlalu banyak minum anggur dan arak. Mereka berjalan terhuyung-huyung dan tersandung-sandung karena pikiran mereka kacau. Nabi-nabi tak dapat lagi memahami penglihatan-penglihatan yang diberikan Allah kepada mereka. Imam-imam tak dapat lagi memutuskan perkara-perkara yang dihadapkan kepada mereka. Meja mereka penuh dengan muntah, sehingga tak ada tempat yang bersih lagi. Mereka mengeluh tentang aku, katanya, sangkanya dia menghajar siapa? Siapa pula yang perlu penjelasannya? Pikirnya kita ini anak kecil yang baru disapih. Masakan dia mengajar kita huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Kalau kamu tak mau mendengar aku, maka Tuhan akan mengutus orang asing untuk mengajar kamu dalam logat ganjil dan bahasa asing. Saudaraku, pemimpin bukan pemilik. Di dalam budaya Jawa ada sebuah istilah guru yang artinya adalah sosok yang harus digugulan ditiru. Setiap ajarannya patut ditaati dan segala tingkah lakunya patut untuk dicontohi. Itulah arti guru, digugu lan ditiru, didengarkan, ditaati, dan dicontoh perilakunya. Dan itulah gambaran pemimpin-pemimpin rohani hari ini. Bahwa sebagai pemimpin rohani, kita itu juga dikatakan sebagai guru, yang artinya segala perkataan kita ditaati dan segala tingkah laku kita akan dicontoh. Berlawanan dengan gambaran tersebut, guru-guru rohani umat Tuhan pada masa itu, yang dimaksud ini adalah Israel Utara, yang biasa disebut dengan Efraim, pada zaman Nabi Yesaya berkarya, justru melakukan tindakan yang tidak bisa digugu dan tidak bisa ditiru, tidak bisa ditaati, dan tidak bisa dicontoh hidupnya. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, nabi-nabi dan imam-imam mabuk karena terlalu banyak minum anggur dan arak. Nah, saudara, sebelum melayani dalam ibadah, para imam dan para nabi justru mabuk-mabukan terlebih dahulu. Alhasil, mereka yang seharusnya berkata-kata tentang firman Allah justru mengucapkan kata-kata yang kacau. Maka hal itu disebut sebagai tindakan yang kotor dan memalukan. Sungguh segala meja mereka penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Selain para pemimpin umat yang ada di Israel Utara, para pemimpin yang ada di Israel Selatan, yaitu Yehuda, juga dikritik oleh Nabi Yesaya. Karena apa, saudara? Karena mereka sombong. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan terkalahkan, oleh karena pada saat itu keadaan ekonomi yang stabil dan alutsista atau persenjataan yang kuat. Mereka mengira bahwa mereka tidak mungkin dikalahkan oleh musuh. Bagi Nabi Yesaya, perkataan itu adalah merupakan bualan dan penghiburan yang semu. Bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Itu ayat yang ke-15. Sehingga dapat disimpulkan, saudara, bahwa pada masa itu, baik umat yang ada di Israel Utara maupun Selatan, itu terjadi krisis kepemimpinan. Maka sulit menemukan pemimpin yang tidak korup. Sulit untuk menemukan pemimpin yang dapat dijadikan teladan. Sulit untuk menemukan pemimpin yang di dalam bibirnya terdapat ajaran Tuhan.
sehingga bangsa yang seharusnya menjadi berkat akhirnya justru tertawan dalam hidup yang jahat. Pemimpin-pemimpin rohani yang seharusnya menjadi panutan malah berperan di dalam kejahatan. Karena itulah saudara, saya sebagai gembala sungguh sangat menekankan bagaimana para pemimpin rohani di gereja kita, baik itu kami tim hamba Tuhan, terlebih saya sebagai gembala, penatua, pengurus komisi, dan panitia-panitia yang ada, betapa kita itu harus sungguh-sungguh hidup rohani. Karena kita itu yang harus jadi panutan, bukan justru berperan di dalam kejahatan. Oleh sebab itu, bagi umat pada masa itu, maka Allah sendiri yang akan menegakkan keadilan dan kebenarannya. Berdasarkan keadilannya, Allah akan mendatangkan hukuman bagi para pemimpin yang sekalipun sudah diingatkan tetap menjalankan praktek-praktek hidup yang korup. Dan di dalam krisis itu, akhirnya disadari bahwa umat Tuhan membutuhkan pemimpin yang jujur, yang takut akan Allah, yang tegas, serta berani mengambil keputusan yang benar dan kebijaksanaan. Dan keputusan yang benar serta keputusan yang bijak itu datangnya hanya dari, dikatakan dalam ayat yang ke-29, kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semua rencana Tuhan bijaksana dan selalu berhasil. Jadi saudara, baik pada masa itu maupun gereja pada hari ini membutuhkan pemimpin yang bijaksana. Dan kebijaksanaan itu hanya datang dari Tuhan. Karena manusia sebijaksana apapun tetap berangkat dari keberdosaan. Tidak ada kebijaksanaan yang datang dari manusia. Kebijaksanaan sejati hanya datang dari Allah. Dan pemimpin yang rohani akan jujur dan berani menyatakan suara kenabiannya, berani menjaga sikap hidupnya, sehingga mereka dapat hidup menjadi sosok guru, digugulan ditiru, yaitu ditaati dan diteladani. Nah saudara, karena kebijaksanaan itu datang dari Allah, maka sudah sepatutnya lah apabila pemimpin-pemimpin gereja hari ini, para pemimpin rohani, tidak bersembunyi di balik kepentingan diri. Karena kita adalah alat yang Allah percayai dan diberi wewenang untuk menggembalakan umatnya. Dalam mengemban penggembalaan, kita hanya pemimpin yang dapat kasih karunia Allah. Kita bukan pemilik gereja, sebab pemilik gereja itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang sejati, sedangkan kita hanya wakilnya yang dipercaya untuk memimpin, bukan menurut cara kita, tetapi menurut cara Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kita yang Tuhan percaya, sebagai pemimpin-pemimpin rohani baik di dalam tingkat hamba Tuhan, penatua, pengurus komisi, bahkan guru-guru sekolah minggu, kebijaksanaan itu datang dari Allah. Sehingga biarlah kita terus mendekat kepada Allah, sehingga segala sesuatu yang kita katakan itu adalah suara kenabian, suara kebenaran, suara Injil Tuhan. Sambil menjaga sikap hidup kita, maka kita akan bisa menjadi sosok guru rohani, digugulan ditiru, ditaati, dan diteladani. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa gereja membutuhkan pemimpin rohani, karena kami bukanlah pemilik gereja, sebab pemilik gereja itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kebijaksanaan itu datang bukan dari manusia. Kebijaksanaan di dalam memimpin itu datang dari Allah yang empunya gerejanya. Biarlah kami sebagai pemimpin-pemimpin rohani bisa terus mendekat kepada-Mu Tuhan, sehingga di dalam bibir kami terdapat suara kenabian, suara kebenaran, suara Injil Tuhan.
dan di dalam hidup kami terdapat Kristus yang bisa dilihat dan dinikmati oleh semua orang. Secara khusus hari ini berdoa untuk anak kami, Graciela Kuncoro, yang tepat hari ini berulang tahun, bertambah usia di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, Ella telah belajar untuk melayani Tuhan semasa mulai daripada anak-anak. Tuhan, kiranya Engkau terus yang menggenggam erat hatinya, hidupnya, bahkan pertumbuhannya menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, takut akan kedua orang tuanya. Berkati juga di dalam studinya, bahkan di dalam masa depannya. Kami percaya jalan Allah itu adalah sempurna, maka Allah sudah mempersiapkan jalan yang terbaik buat Ella. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Graciela Kuncoro. Tuhan Yesus memberkati.